Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpadesa Fitri, NIM 06061181823067. Di sini saya akan melakukan pengerjaan soal UAS, statistik, dan analisis data penelitian. Yang pertama itu saya akan mengerjakan soal nomor 1, di mana soal nomor 1 ini menggunakan data rasio. Untuk sampel itu menggunakan sampel independen. Kemudian taraf nyata. Nah, taraf nyata itu atau dilambangkan dengan alfa. Taraf nyatanya itu sama dengan 0,05. Kemudian kita menentukan hipotesis. Untuk hipotesis 0 itu adalah terdapat perbedaan efektivitas antara perlakuan serum dan tanpa serum dalam mencegah leukemia. Nah, untuk HA itu, hipotesis A adalah tidak terdapat perbedaan efektivitas antara perlakuan serum dan tanpa serum dalam mencegah leukemia. Kemudian kita dari data yang sudah saya buat tersebut, kita menentukan statistika uji. Nah, statistika uji. Di sini statistika ujinya itu menggunakan uji T 2 sampel berhubungan. Saya ulangi. Di sini menggunakan uji T 2 sampel independen. Nah, langsung saja kita masukkan data yang menggunakan serum. Yang menggunakan serum ini ada 5 sampel. Yang pertama itu 5,3, 2,1, 0,9, 1,4 dan 4,6 dan 4,6. Kemudian untuk yang tidak menggunakan serum ini ada 4 sampel. Nah, yang pertama itu 0,5, 2,8, 3,1 dan 1,9. Kemudian di sini kita menentukan jumlah sampel atau dilambangkan dengan N1. Nah, N1-nya ini sama dengan 5. Dan N2 ini sampelnya ada 4. Di sini kita menentukan X bar 1. Nah, untuk rumus X bar 1 ini sama dengan average. Kemudian blok data yang menggunakan serum, kemudian enter. Sama dengan average. Saya ulangi.
sini kita menentukan X bar 2. Sama rumusnya average. Ini tampak dari kemudian di sini kita menentukan simpangan baku 1 atau dilambangkan dengan S1. Untuk S1 ini sama dengan STDEV. Nah, ini kemudian blok data yang menggunakan serum, tutup kurung, enter. Di sini simpangan baku 2 atau S2. Untuk S2 ini sama rumusnya STD. Sini kita sudah mendapatkan simpangan baku 1 dan simpangan baku 2. Kemudian di sini kita mencari simpangan baku kuadrat atau S kuadrat. Untuk S kuadrat ini rumusnya itu sama dengan buka kurung 3 kali N1 dikurang 1, N1 ini N1 dikurang 1, tutup kurung, dikali S1 pangkat 2 dikali S1 pangkat 2 ditambah tutup kurung ditambah buka kurung 2 kali N2 dikurang 1. N2 ini kita klik N2 dikurang 1, tutup kurung, dikali S2 pangkat 2. Nah, ini S2 diklik pangkat 2, tutup kurung 2 kali, dibagi buka kurung N1 ditambah N2, N1 ditambah N2 dikurang 2, kurang 2, tutup kurung, enter. Di sini sudah kita dapatkan simpangan baku kuadrat. Kemudian di sini kita mencari akar simpangan baku atau SP. Ini sama dengan simpangan baku kuadrat, akar simpangan baku kuadrat. Rumusnya itu simpangan baku kuadrat ini kalau di Excel ini pangkat 0,5 itu sama dengan akar. Sama dengan ini sudah kita dapatkan akar simpangan baku. Kemudian kita mencari T hitung. Untuk T hitung itu rumusnya rumus T hitung itu sama dengan buka kurung X bar 1 dikurang X bar 2. X bar 1 kita klik dikurang X bar 2, tutup kurung, dibagi buka kurung akar simpangan baku dikali 1
dibagi N1. 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. 1 dibagi N2, ini diklik N2 nya, tutup kurung, pangkat 0,5, tutup kurung. Bentar. Kita ulangi lagi. Ini X bar 1 sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2. Kita buka kurung dulu. X bar 1 dikurang X bar 2, tutup kurung, dibagi, buka kurung, akar simpangan baku dikali, buka kurung 2 kali, 1 dibagi N1. 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. 1 dibagi N2, tutup kurung, 0,5, tutup kurung 2 kali, enter. Nah, ini sudah didapatkan nilai T hitung. Kemudian yang terakhir itu kita mencari T tabel. Nah, untuk rumus T tabel ini sama dengan rumusnya TINV. Nah, ini TINV, kemudian 0,05,7. Nah, 7 ini didapatkan karena sampelnya itu 5 dikurang 1 dan sampel 4 dikurang 1. Jadi jumlah sampelnya itu 7. Nah, jadi T hitung lebih kecil dari T tabel. Kecil dari T tabel dan masuk ke daerah penerimaan H0 dan masuk ke daerah penerimaan H0. Maka terdapat perbedaan efektivitas, antara perlakuan serum dan tanpa serum dalam mencegah leukemia. Artinya penggunaan serum lebih efektif daripada tidak menggunakan serum dalam mempertahankan umur tahun tikus terhadap penyakit leukemia. Artinya penggunaan serum lebih efektif dalam mempertahankan umur tahan tikus terhadap penyakit leukemia dibandingkan tanpa serum. Jadi ini nomor 1 sudah didapatkan, itu penggunaan serum itu lebih efektif dalam mempertahankan umur tahan tikus terhadap penyakit leukemia dibandingkan tanpa serum. Lanjut pengerjaan soal nomor 2. Nomor 2 ini data yang digunakan itu data rasio. Sampelnya itu berhubungan
taraf nyatanya itu atau dilambangkan dengan alfa. Taraf nyatanya sama 0,05. Kemudian hipotesis. Nah, di sini hipotesis 0 sama dengan terdapat perbedaan antara mean frekuensi. Terdapat perbedaan antara mean frekuensi bernapas pada lingkungan CO dan tanpa CO. Bernapas pada lingkungan CO dan tanpa CO. Hipotesis A. Hipotesis A itu tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan antara mean frekuensi bernapas pada lingkungan CO dan tanpa CO. Bernapas pada lingkungan CO dan tanpa CO. Kemudian kita di sini statistika uji. Statistika uji. Nah, di sini statistika ujinya menggunakan uji T 2 sampel berhubungan. Uji T 2 sampel berhubungan. Di sini ada 11 data. Kita copy ke bawah untuk mempermudah. Data yang menggunakan CO, tanpa CO, dan selisih. Nah, untuk data yang menggunakan CO ini yang pertama itu datanya 30, 45, 26, 25, 34, 50, 45, 34, 50, 45, 32, 30, 35, 32, 30, 35, 45. Nah, kemudian tanpa CO yang pertama itu 31, 40, 25, 40, 25, 23, 30, 23, 30, 49, 41, 25, 35, 28, 35, 28, 30 dan 42, 30, 42. Untuk selisihnya itu sama dengan yang menggunakan CO dikurang tanpa menggunakan CO. Nah, ini tinggal tarik saja dengan rumus yang sama, maka hasilnya akan otomatis. Kemudian di sini kita mencari rata-rata selisih. Rata selisih. Rata-rata selisihnya itu rumusnya sama dengan average. Ini selisihnya di blok. Enter. Kemudian kita mencari simpangan baku selisih. Simpangan baku selisih. Simpangan baku selisih ini rumusnya sama dengan STDEV. STDEV. Kemudian di blok selisihnya. Enter. Kemudian kita mencari akar N. Akar N ini rumusnya sama dengan ini kan N-nya ada 11, jadi 11 pangkat 0,5. Nah, kemudian kita di sini mencari T hitung. Kemudian T tabel. Untuk T hitung itu
rumusnya sama dengan rata-rata selisih dibagi buka kurung simpangan baku selisih dibagi akar N tutup kurung. Kemudian kita mencari T-tabel. T-tabel ini rumusnya sama dengan TINV. Nah, TINV kemudian tadi taraf nyatanya itu 0,05 dibagi koma. Ini sampelnya ada 11, kemudian dikurang 1 jadi 10. Jadi sudah didapatkan T hitung dan T tabel. T hitung lebih besar dari T tabel, dan masuk ke daerah penolakan HO dan H0 masuk ke daerah penolakan H0, maka tidak terdapat perbedaan antara min frekuensi bernapas pada lingkungan CO dan tanpa CO. Artinya, kemampuan bernapas seseorang itu tidak dipengaruhi oleh kadar CO. Artinya, kemampuan bernapas seseorang itu tidak dipengaruhi Nah, di sini sudah kita dapatkan jawaban nomor 2 itu artinya kemampuan bernapas seseorang itu tidak dipengaruhi oleh kadar CO. Lanjut kita akan mengerjakan soal nomor 3. Sebelumnya di sini saya sudah mengcopy data soal nomor 3. Kita beri nomor dulu. Di sini berat badan, data X itu berat badan. Kemudian untuk data Y itu lompatan. Kemudian di sini kita mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. X kuadrat itu sama dengan X dikali X.